Hai pemirsa, apa kabar? Seperti yang kita ketahui yang sedang ramai diperbincangkan sampai dengan hari ini, di mana PSSI resmi mengumumkan pengganti Shin Taeyong menjadi Patrick Kluivert. Tentunya ya banyak yang setuju, ada juga yang tidak setuju pastinya. Karena memang tagar Kluivert out ini menggema ataupun juga masih viral di media sosial sampai dengan hari ini diperbincangkan oleh pecinta sepak bola ataupun juga oleh netizen yang mengikuti perkembangan timnas Indonesia saat ini. Nah, kita akan membahas hal ini. Apakah tagar Kluivert out ini akan nantinya mempengaruhi kinerja Patrick Kluivert ke depannya? Nah, sudah bergabung bersama dengan saya Mas Firzi Idris, pengamat sepak bola. Selamat siang, Mas. Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Kabar baik. Mas Firzi, kita mulai dari hashtag Kluivert out yang viral ini dulu deh. Aduh. Menurut Mas Firzi gimana ngelihatnya? Ya, memang kita ya publik ya biasa bereaksi terhadap sesuatu hal yang baru dan fakta bahwa kita baru kehilangan suatu pelatih yang memang dear gitu kepada banyak dari kita gitu, banyak yang masih kayak ginilah kayak putus cinta lagi sayang-sayangnya kan banyak tagar seperti itu juga kan kepada Coach Shin, terutama setelah ronde laga November. Dan siapapun pelatih baru pasti akan punya pekerjaan maha besar untuk menghadapi aura sentimen negatif para supporter yang memang masih menghendaki Shin melatih timnas kita sebenarnya. Tapi ya keputusan sudah diambil oleh federasi, pasti sangat beresiko, pasti ini keputusan yang nggak populis, dan dengan kehadiran hashtag Kluivert out ini memang ya bukti bahwa Patrick benar-benar harus memenangkan hati para supporter, bukan hanya memenangkan laga di lapangan tapi juga bagaimana dia bisa meyakinkan para supporter untuk bisa berada di sampingnya, berada tetap mendukung tim nasional Indonesia. Dan yang pasti kita juga harus fair, kita juga harus memberi Patrick Kluivert kesempatan membuktikan bahwa ini yang datang seorang pemenang Liga Champions loh, pemain yang udah pernah merasakan trofi tertinggi di klub football di Eropa. Dia selama 2003 sampai 2013 dia memegang rekor top scorer di timnas Belanda, dan dia juga menjadi bagian dari coaching tim yang membawa timnas Belanda ke peringkat ketiga di Piala Dunia 2014. Jadi give him a chance, kasih dia kesempatan, dan kasih dia kesempatan untuk membuktikan diri di kualifikasi Piala Dunia nanti. Oke, saya setuju sama Mas Firzi. Memang kita harus melihat dulu gitu ya. Kita kasih kesempatan untuk Kluivert membuktikan gitu istilahnya. Tapi Betul. menurut Mas Firzi sendiri apa sih yang kira-kira membuat publik ini cepat dalam menghakimi gitu ya Patrick Kluivert padahal Ya. debut aja belum nih sama timnas Indonesia gitu kan. Apakah karena memang publik melihat oh track recordnya sebagai pelatih nih Ya. masih kurang banyak nih untuk dilihat kalau pemain ya oke Ya. gitu. Ya, ya saya pikir kalau memang beberapa nama pelatih yang memang udah terkenal bagus sebagai pelatih ya, mungkin kita bicara nama-nama ya kayak Giovanni Van Bronckhorst atau siapapun lah di angkatannya Giovanni, di angkatannya Patrick yang punya CV melatih yang sudah terbukti melatih di tim besar, tentu sambutannya pasti akan lebih positif. Belum lagi ditambah dengan ya netizen kita kan cepat ya, Mbak Regina, bagaimana Hmm. mereka explore masa Betul. lalunya, apa aja yang dia lakukan di masa lalu, apa aja yang dia kerjakan, dan itu adalah baggage, itu adalah beban yang memang harus Patrick terima dan Mm-mm. Patrick rasakan ke depannya gitu. Dia harus Mm-mm. meyakinkan bahwa ya bukan masa lalu saya yang mendefine apa saya, bahwa apa yang saya lakukan di masa depan ini yang akan membuat kalian percaya deh sama saya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Tapi Pak Erik dan Bang Arya kan juga sebenarnya sudah bilang bahwa Patrick ini ada hanyalah satu orang di dalam dinamika tim kepelatihan yang nanti Mm-mm. akan lebih demokratis istilahnya dalam menukangi timnas Indonesia. Nah, yang secara tactically mungkin kita akan melihat Alex Oh, Pastur ya. yang dirumorkan kuat menjadi salah satu asistennya, mantan Mm-mm. pelatih di Eredivisie, pelatih yang cukup punya tactical acumen ya, yang Mm-mm. cukup punya pengalaman besar dan pengetahuan taktik yang kalau lihat-lihat di media Belanda kayaknya bagus nih, bagus banget nih orang nih. Mm-mm. Dan kemudian juga Dani Lanzat.
Ya. seseorang yang punya juga darah Indonesia dan mantan pemain di Premier League juga ya, mantan pemain Mm-mm. level Premier League. Jadi ketiga ini yang akan membentuk core inti kepelatihan timnas untuk bekerja sama demi mengangkat Garuda bisa terbang ke Piala Dunia 2026. Oke, nanti saya akan tanya lebih detail lagi soal Alex Pastor dan Ya, juga Denny Lanzat ini sendiri. Tapi terakhir ini soal medsosnya ini ya, soal tagar tadi dan soal tekanan di ya. media sosial ini menurut Mas Firzi sendiri nanti akan mempengaruhi kinerja seorang pelatih nggak sih? Padahal dia juga belum debut tapi sudah banyak hujatan gitu. Ya, ya, yang saya tahu Heeh. PSSI itu ketika mewawancarai para calon pelatih ini, Mm. kabarnya mereka udah menunjukkan nih the worst case, apa yang akan mereka rasakan gitu, apa yang mereka akan alami. Pertama adalah tekanan di sosial media pasti kalau keadaan tidak sesuai berjalan sesuai rencana, dan tapi sebaliknya kalau misalnya kita bisa menang nanti lawan Bahrain, kita bisa menang lawan China, pujian pasti akan mengalir sangat luar biasa. Jadi sosial media ya itu adalah suatu beban yang untuk awal ini Patrick harus tanggung. Ya nggak Mm-mm. usah sering-sering cek dulu IG ya, kita nggak tahu orang luar juga mungkin nggak segitunya juga main Instagram ya. Tapi Mm-mm. kalau bosan cari kegiatan lain karena memang kondisi lagi susah ya, saya memantau ya dalam pekerjaan kita kan, Mbak, kita juga memantau Iya. seluruh media sosial, lagi ibarat battleground lah, lagi banyak pertempuran di kiri kanan, lagi Mm-mm. panas di Mm-mm. kanan kiri atas bawah. Jadi ya kondisi seperti ini, tapi kita mohon tolong untuk semua fans timnas ya, siapapun begitu memasuki ronde laga Maret, biarlah para pemain dan tim pelatih ini bekerja sebaik mungkin, memberi mereka ketenangan dan terutama fokus untuk menghadapi dua pertandingan penting, pertama di Australia dan kemudian laga penuh emosi nanti melawan Bahrain. Oke, itu saya sangat setuju sekali. Jadi mungkin ini untuk kita Ya, semua juga ya harus lebih ya, hati-hati lagi dalam berkomentar gitu ya. betul. Untuk komen-komen walaupun tidak hanya di Kluivert tapi di para pemain juga gitu kan. Nah, Ada mungkin betul. kemarin rame pemain yang nggak ngucapin perpisahan ke Iya, Coach Sin terus langsung dihujat. Kenapa nih ada apa gitu kan. betul. Tapi oke, kita beralih ke soal permainan dan juga Ya. pemain ini ya Mas Firzi. Dengan komposisi pemain saat ini, Mas Firzi menurut Mas Firzi sendiri apakah Kluivert ini sendiri dapat membawa perubahan yang signifikan. Kemudian kalau kita ngomongin soal komposisi pemain kita saat ini, Kluivert bisa membawa perubahan atau apa yang harus Ya. dilakukan? Ya, mungkin salah satu dari sedikit kritik soal timnas Indonesia di bawah Coach Shin memang adalah Mm. aspek menyerang ya. Going forward tuh kita kesulitan, baik itu di turnamen besar, baik itu di ronde 3 kualifikasi, tim ini kesulitan mencetak gol. Kita nggak punya goal getter handal. Kita lihat Rafael Struijk bahkan di level Asia Tenggara pun masih kesulitan. Kita tahu Ragnar Oratmangun juga berusaha dengan sangat baik, dan ya Rafa juga berusaha dengan sangat baik, Egi dan lain-lain semua untuk mendukung serangan, tapi mencetak gol akan susah. Nah, kita akan kedatangan seorang striker yang sudah mencatatkan 40 gol bagi timnas Belanda, pemain yang jadi top skor di Euro 2000. Jadi pemain yang tahu bagaimana caranya mencetak gol di laga-laga high stakes, laga-laga Mm-mm. high tensi yang seharusnya bisa menurunkan teknik dan cara-cara itu kepada para pemain, karena coach Shin sudah berusaha nih menggeber finishing para pemain dengan mendatangkan pelatih spesialis finishing, tapi ya ternyata masih belum cukup apa yang dia lakukan ya, walau mungkin progres bagi beberapa pemain terasa, tapi untuk beberapa pemain lain masih belum. Jadi harapannya mungkin pemain-pemain core-nya itu akan tetap sama ya, dan menarik kita lihat apakah pemain-pemain yang sempat tidak dipakai coachin lagi dalam beberapa bulan terakhir kayak Mark Locke, kayak Elkan Baget, apakah mereka Mm-mm. akan kembali lagi Ya. ke ranah internasional. Besar kemungkinan iya, tapi kita akan lihat ketika pemanggilan pemain diumumkan, yaitu mungkin awal Maret ya atau akhir Februari.
Oke, Mas Firzi, tapi kan kemarin kita juga menyoroti, selain dengan, taktik bermain gitu ya, Ya, soal isu ini juga diangkat oleh PSSI pada saat, pemecatan Sintayong sendiri, soal suasana ruang ganti. ya, Nah, ini kan juga sering disebut gitu kan. Nah, ya. komunikasi dengan pemain, suasana ruang ganti ini kan menjadi penting dan isu dengan pelatih sebelumnya. Nah, gimana Kluivert ini sendiri harus, mengendalikan ruang ganti? Ya, kalau menurut ya Pak Erik kan juga Pak Erik Thohir udah berbicara ke berbagai media ya dalam beberapa hari Mhm, terakhir, eksklusif interview termasuk juga dengan Liputan 6 dengan Glenn yang pertanyaan-pertanyaannya mhm. luar biasa. Kita bisa tahu dari interview itu bahwa Pak Erik juga telah menekankan bahwa hal-hal yang akan dilakukan ke depannya ya, apa ya aja yang harus ditekankan oleh para pemain, terutama bagi Patrick sendiri, Mhm, tugasnya tidak akan mudah dan soal ruang ganti terutama, tapi yang ditekankan ketika itu juga adalah bagaimana Patrick Kluivert ini dipandang tinggi oleh para pemain di Belanda ya, para pemain yang besar di Belanda, berkembang di Belanda, bagaimana tidak, ya itu tadi disebutkan top memegang rekor top skor di timnas Belanda untuk 10 tahun, mhm, berperan besar di Euro 2000, menjadi bagian dari tim kepelatihan Belanda yang di bawah Louis van Gaal yang bermain solid sekali di Piala Dunia 2014. Jadi itu adalah modal yang sangat bagus di mana Kluivert ya dengan auranya, dengan high profile-nya mungkin bisa menyatukan para pemain dan yang pasti lebih bisa berbicara dengan baik kepada mhm, pemain-pemain yang menjadi core inti dari starting eleven kita, yaitu para pemain diaspora yang ya Patrick Kluivert tahu rasanya bermain di Liga Champions kayak Kevin Dix. Patrick Kluivert tahu bahkan tak pernah mengangkat trofi di turnamen itu dan mhm, bermain di level-level tertinggi bersama Barcelona, bersama Newcastle, bersama PSV. Jadi dari sisi itu kayaknya pemain-pemain akan bisa lebih memandang Kluivert dibanding ya mungkin walaupun kita tahu CV kepelatihannya masih nggak terlalu baik ya, masih nggak terlalu mhm, mentereng. Nah, ini adalah tantangan juga bagi Kluivert untuk berbicara dan kita akan lihat nih komunikasinya dia apakah benar akan lebih baik daripada Coach Shin dalam terutama dalam situasi one on one ya dengan para mhm. pemain. Iya, harapan kita juga artinya masalah komunikasi ini tidak menjadi isu lagi gitu ya, Ya, karena betul. sekarang sudah lebih mudah begitu kan, apalagi dengan satu bahasa. Dan, Mas Firzi, ini kan kalau kita ngomongin soal filosofi bermain gitu juga ya, filosofi Ya, bermain seperti apa kemudian yang harus diterapkan oleh Kluivert ini sendiri agar mudah diadaptasi oleh pemain timnas kita? ya Mhm, kita tahu Patrick itu besar dari total footballnya Ajax ya. Dia mengerti mhm, bagaimana bermain ala Belanda gitu. Tapi kan kita ini walaupun negara yang banyak diperkuat oleh para pemain diaspora yang juga besar dengan total football dengan filosofi total football yang besar di kultur Belanda. Tapi juga dengan campuran culture Indonesia yang juga culture sepak bolanya kita juga kuat karena setengah dari tim ini kan juga masih punya culture sepak bola Indonesia. Jadi bagaimana menggabungkan dua kekuatan itu sih yang paling penting dan apakah tuntutannya misalnya nih kalau kita ingin bermain lebih ofensif apakah itu mengorbankan pertahanan karena sebenarnya formasi 3 back kita sudah sangat solid, sangat bagus di bawah coachin dalam mungkin 1-2 tahun terakhir ya apalagi dengan adanya Justin di mhm, belakang dengan Rido yang makin luar biasa dengan iya, pengalaman Jordi Amat itu yang membawa kita mau sampai ke fase ini apakah dengan mungkin nanti apabila Patrick Kluivert memutuskan tim bisa bermain lebih ofensif apakah itu akan jadi bumerang bagi timnas ya harapannya tidak ya makanya ini waktu yang sangat sempit tapi dia harus maksimal nih begitu dia datang Sabtu malam nanti kabarnya akan ketemu beberapa pemain mhm, baru hari Minggu konvers ya udah setelah itu lebih baik jangan ngambil libur Patrick langsung lah bikin Zoom gas meeting gitu ya. langsung gas terus Iya, bikin WA mhm, grup baru mhm, bikin macam-macam lah email pemain dan lain-lain pokoknya mhm, get his messages across ke pemain-pemain itu iya, agar mereka bisa secepat mungkin mengerti apa yang ingin Patrick bawa ke timnas gitu Maring. setuju.
Hmm. Setuju. Mas Firzi, terus kan tadi kita udah sempat menyinggung sedikit nih, ada nama Alex Pastur, ada juga Ya, Denny Lanzat yang ini kan disebut-sebut juga akan menjadi tim dari Kluivert ya. ini sendiri. Nah, kalau dari Mas Firzi sendiri ngelihatnya gimana? Ini semakin angin segar untuk timnas kita? Ya, kalau kita lihat emang CV-nya Pastur emang dia udah menjadi pelatih ya di tim Eredivisie itu sejak 2011 ya, udah lama sekali dan tacticalnya dia kabarnya bagus. Tadi kita juga sudah singgung sedikit dan saya dapat kabar juga Pak Erik menghabiskan cukup banyak waktu berbicara dengan Pastur gitu untuk menilai ya secara taktikal apakah dia bisa melengkapi Patrick Kluivert dalam aspek kepelatihan. Ini kan semua tim kepelatihan ini melengkapi satu sama lain ya, menutupi kelemahan satu sama lain dan mengangkat satu sama lain. Jadi memang dalam usianya sekarang Pastur itu 58 tahun. Jadi di antara triumvirat yang ada ini dia nanti akan menjadi sosok paling senior gitu. Keputusan akhir mungkin tetap akan ada di Patrick, tapi masukan taktis dari Pastur itu pasti juga akan sangat berharga. Sementara Lanzat dengan pengalamannya jadi jenderal di lini tengah ya di tim Wigan yang ketika itu ya mungkin nggak diberkati dengan pemain-pemain terbaik, tapi punya beberapa talenta-talenta luar biasa ya, Amir Zaki, Hugo Rodallega, itu Ya. mungkin dia bisa jadi seorang yang bisa menularkan pengalamannya bermain di Premier League dan terutama lini tengah kita juga jangan lupa dalam beberapa laga terakhir kalau misalnya nggak ada Tom atau misalnya Mm, Ivar bergantian absen kan juga mm, jadi sisi sisi yang bisa dieksploitasi lawan gitu terutama pada paruh kedua babak kedua babak pada kedua menit ya. 60 70 dan ini yang mungkin dia bisa benahi juga ke depannya Mbak Regina. Oke, Mas Firzi, terakhir menurut Mas Firzi sendiri gitu ya, Mmm, apakah memang ekspektasi ini kan gini, kita kan jadi gara-gara pergantian pelatih ini kan banyak publik yang, memberikan statement bahwa, "Oke, kita harus lolos berarti," gitu ya. Jadi ekspektasinya gitu, kita Ya. harus lolos Piala Dunia gitu. Nah, menurut Mas Firzi sendiri, ekspektasi publik ini realistis atau Ya, ya dari awal emang real ekspektasinya besar ya kalau lo langsung lolos ke Piala Dunia ya Mhm, karena kita tahu sendiri China yang berada satu grup sama kita dia itu udah 9 kali loh lolos ke putaran ketiga atau ekuivalen dari putaran ketiga ini menuju ronde kualifikasi menuju Piala Dunia. Tapi dari mhm, 9 kesempatan itu mereka hanya sekali lolos. Itu tahun 2002 kalau nggak salah. oke, Mereka bahkan pernah gagal lolos dengan agregat gol, hanya dengan agregat gol. Jadi ini round 3 ini emang different kind of competition dibandingkan dengan round 2 sebelumnya. Ekspektasi tentu ada, terutama setelah hasil-hasil yang kita dapatkan, terutama lawan Arab Saudi ya. Nah, dengan terakhir lawan Arab Saudi, harapannya tentu kita bisa lanjut setidaknya ke putaran keempat itu udah bare minimum banget dari apa yang memang diminta seharusnya dari federasi ke coach Shin tapi ya nggak sampai itu ternyata dia harus diberhentikan karena ada berbagai dinamika. Jadi memang ya ekspektasi besar, tapi wajar melihat ternyata kita ya bisa loh tim ini bersaing di round 3, ternyata bisa loh kita mendapatkan jumlah poin terbanyak dari semua negara Asia Tenggara lain yang pernah ke round 3 ini lebih tinggi dari Vietnam, lebih tinggi dari Thailand. Jadi ya. ekspektasi sekarang jadi wajar apalagi diperkuat oleh tim kepelatihan yang sekarang mendatangkan Patrick Kluivert dan mungkin nanti technical director mungkin nanti namanya juga akan gede nih kita patut tunggu Mhm. ke depannya. Iya, kita patut tunggu ke depannya dan sekali lagi mungkin untuk seluruh masyarakat, sudahlah kita stop mungkin hujatan-hujatan begitu ya. Iya Kita betul. percayakan pada PSSI, pada Pak Erick Thohir, tentunya juga kita akan lihat dulu performanya seperti apa Patrick Kluivert ini dan pastinya yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kita kan maunya semua pasti yang terbaik gitu kan Mas Firzi. Betul sekali. Daripada dihujat nanti mental pemain ataupun pelatih terganggu justru Iya, mempengaruhi gitu ya. Oke, terima kasih Mas Firzi Idris telah bergabung bersama saya siang ini ya Mas. Sehat selalu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. ya sama-sama Mbak Regina, sama-sama semua. Thank you.